Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Angga Maulana Saputra. Saya mahasiswa semester 5 dari program studi Sistem Informasi dan dari UPBJJ Jember. Saya membuat video ini untuk memenuhi nilai tugas 2 dari MSIM 4301 pemrograman berbasis desktop. Baik, dan ini adalah soal yang diberikan oleh tutor. Yang pertama adalah input menu restoran. Dalam untuk input menu restoran harus ada nama menu-menu dan agar kategorinya, dan daftar menu Anda sesuai dari makanan dan minuman itu. Dan kemudian ada pemesanan. Pemesanan ini berbeda dengan tugas satu yang sebelumnya. Pemesanan tugas 1 sebelum itu hanya apa saja yang bisa kita input, yang bisa pelanggan itu, atau yang tugas 2 pemesanan ini tidak terbatas kecuali pelanggan hampir selesai, baru program dan menghitung seluruh program biaya pesanan. Dan di sini ada catatan dari jika menginput selada dan terus menginput kembali. Jadi jika pelanggan mengetik pesanan di luar dari daftar menu yang ada, maka sistem akan meminta input kembali sampai sesuai dengan ada di daftar menu. Yang ketiga adalah penghitung total biaya. Untuk soal nomor 3 ini sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan. Dengan ini dari total biaya pesanan, biaya pajak 10%, dan dari pesanan 10.000 dan penawaran dari 1 outlet ini. Dan sama dengan tugas sebelumnya, tidak ada perubahan. Dan nomor 4 juga tidak ada perubahan, sama dengan tugas 1 yang sebelumnya. Dan nomor 5 adalah soal lamban dari tugas 1 sebelumnya. Dan nomor 5 ini harus ada menu utama. Dan dalam menu utama ini kita dapat memilih pemesanan itu tujuan untuk pelanggan, untuk pemilik restoran, dan untuk pengolahan menu untuk pemilik restoran. Di dalamnya pemilik dapat memilih nambah menu atau menghapus daftar menu. Dan ini adalah poin-poin yang harus diperhatikan pas memulai kelas menu, dan kita harus membuat menu utama. Dan kemudian langsung ke ininya, tugasnya aja sesuai. Dan ini kelasnya adalah kelas menu. String nama, string kategori. Dalam kelas menu ini berikut ada daftar menu yang tertera di sini. Ini adalah kategori makanan dan minuman. Kemudian display menu adalah untuk mendaftarkan menu-menu yang sudah ada. Setelah itu ada show menu utama, dan show menu ada pengolahan menu untuk mengulik restoran dan perubahan. Dan saya menggunakan untuk urusan switch. Dan tugas 1 untuk pemesanan, case 2 show manajemen menu, dan ketiga ya keluar atau tidak masuk ke sistem menu begitu. Dalam show pemesanan yang case pertama ini, dalamnya ada tulisan nanti akan tampil daftar menu saung resto dan display menu. Seperti yang saya bilang tadi, akan menumbuhkan daftar menu yang ada. Dan setelah itu ada show manajemen menu, dan inilah adalah fungsi-fungsi untuk yang dipakai di restoran nanti. Di dalamnya ada case pertama, ada case tambah menu, dan case 2 case ubah daftar menu, dan case ketiga hapus menu, dan keempat ini adalah hapus menu. Kemudian yang pertama ini adalah case tambah menu, dan ini akan tampil nanti. Yang pertama adalah tambah menu, kemudian display menu atau menu yang terdaftar. Setelah itu pemilik dapat memasukkan nama yang baru, variable string. Dia masukkan nama dulu, kemudian memasukkan harga menunya, baru memasukkan kategorinya atau makanan atau minuman. Dan jika selesai akan mencatat menu berhasil ditambahkan. Dan jika itu pemilik ingin mengubah harga menu, di sini pemilik akan memasukkan menu yang akan diubah.
namanya seju baru untuk diubah. Dan di sini ada seperti soalan tadi ya, dia itu harus ada konfirmasi. Nah ini sebelum dieksekusi dapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Dan ini sudah saya buat. Dan Anda yakin ingin mengubah menu, pilihannya ya atau tidak. Jika iya, maka menu yang terdaftar di daftar menu akan berubah harganya. Jika tidak, pemilih memiliki tidak, maka harga menu tidak akan berubah dan daftar menu yang di daftar menu tidak akan berubah. Kemudian pemilik resto jika ingin menghapus menu, maka maka harus memasukkan nama menu yang ingin dihapus. Nah, setelah itu sistem akan mengkonfirmasi lagi Anda yakin ingin menghapus pesan ini dan ada iya atau tidak. Jika iya, daftar menu ya, ini menu yang ingin dihapus oleh pemilik akan dihapus dari daftar menu yang ada. Jika pemilik memilih tidak, maka akan tercatat hapus menu, maka akan dibatalkan. Dan menu yang tadi akan ditulis yang ingin ditulis oleh pemilik perusahaan yang ingin dihapus, maka tidak akan terhapus. Kemudian ini seperti tugas satu sebelumnya, ada static, double, kalkulator atau puas. Dan kemudian ini menghitung total menu yang ada aja. Kemudian ada play diskon, jika pelanggan mendapatkan diskon 10%. Baru ada print receipt. Receipt ini adalah untuk mencetak sebuah makanan. Jadi ini sebuah yang akan ditampilkan di struk pesanan. Sampai sini. Dalamnya itu juga ada promo, diskon, total setelah diskon, NPM, biaya payangan, dan total yang ingin dibayar oleh pelanggan. Setelah itu ini adalah metode mainnya ya. Dia akan menampilkan show menu utama tadi. Show menu utama itu ada tampilan seperti ini. Ada 3 pilihan: pemesanan menu, pengenalan menu, dan keluar. Dan ini akan tampil nanti pertama kalinya. Setelah itu ini ada prosedur atau take order ya. Dan ini akan tampil nanti setelah show menu utama ini jika memilih nomor 1 atau pemesanan 1 ya. Dan jadi di sini fungsinya untuk pemesanan itu lebih dari 1 dan pelanggan jika mengklik selesai maka return, maka program akan berhenti ya, seperti return ini. Seperti ini dan ini ya. Untuk kita coba langsung, yang kita coba adalah ini. Jika coba yang pertama pemesanan menu, nah kita memesan lebih dari 4, ojo 2, seafood 2, jus buah 3, kemudian kopi latte, bakso. Dan ini bisa ya, ini sistemnya berjalan, jadi kita pelanggan dapat memesan lebih dari 4 atau tidak terhinggas sampai pelanggan mengetik selesai. Nah, langsung akan menampilkan struk pesanannya seperti ini, seperti di tugas 1 ya. Kemudian ini diskon dapat dan isi tol yang harus dibayar. Dan ini kembali lagi ke menu utama. Kita coba yang kedua. Pilih menu sebagai pemilik resto aja lah. Pilih nomor 1, nama menu, semisalkan liwet. Masukkan harga 20.000, kategorinya makanan. Oke, kita sudah nambah menu dan kita akan mengubah harga menu. Bakso 20.000, bakso. Masukkan nama menunya, harga barunya. Ini bakso tadinya 20.000 ya, kita ubah menjadi 15.000 misalkan. Nah, ini ada konfirmasi apa kita ingin mengubahnya atau tidak. Ya, jika harga menu berhasil dirubah. Oke, nanti kita akan cek. Terakhir kita coba nomor 3, masukkan nama menu yang ingin dihapus. Misalkan kita ingin menghapus seafood. Di sini ada konfirmasi lagi nih, apakah kita akan menghapus atau tidak. Ya, 4 kembali menu utama dan kita cek daftar menu yang tadi ya, yang kita tambah dan ingin tambah atau dihapus. Pertama kita ngecek yang
Hamba menu reward ini mana sudah ditambahkan. Harga menunya bakso 15.000 sudah diubah. Seafood sudah tidak ada, yang tadinya ada seafood, tadinya ada dan sekarang tidak ada. Semua berfungsi dan baik. Selesai. Oke, jika misalkan kita tidak ingin mengubah harga, sorry, tidak akan menghapus menunya, kita coba ya. Misalkan es teh, tidak. Bagaimana? Apakah tidak akan terhapus atau tidak? Oke, kita kembali pesanan es teh. Es teh tidak terhapus ya. Jadi kita mengklik ya, maka sistem akan berjalan sesuai dengan fungsi yang ada, sesuai keinginan kita. Jika kita mengklik tidak, maka tidak akan ada perubahan apapun. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.